dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dari Bahasa Arab angkatan 2019. Oke. Terima kasih Mas Terima Hakim. kasih. Mungkin berikutnya dari Mbak Erna Setia bisa memperkenalkan diri. Masih di mute, nah. Bisa untuk memperkenalkan diri. Oh, maaf, mic-nya tadi belum tak nyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Setia dari Pendidikan Bahasa Arab 2019. Baik, terima kasih Mbak Erna. Kemudian dilanjut Mbak Nova Aye. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Aye dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Samarinda. Oke, baik, terima kasih Mbak Nova. Baik, kemudian mungkin bisa dilanjut kepada Bu Fajar Yulia untuk memperkenalkan diri, Bu. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Yulia Nugrahaini. Di SMA Muhammadiyah Purworejo, saya sebagai Waka Kurikulum. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih ya, Bu. Saya ucapkan kepada Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Jadi begini, Bu. Kami ada tugas mata kuliah manajemen sekolah, di mana tugasnya itu adalah wawancara salah satu sekolahan seperti itu. Dan nanti teknisnya adalah nanti dari kami ada yang menyampaikan beberapa pertanyaan, kemudian dilanjut Ibu untuk menjawab. Begitu nggih, Bu? Ya, Mbak. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama nggih, Bu, langsung saja kepada Mas Wildan. Boleh langsung dilanjut untuk interviewnya. Oke. Sebentar gitu. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya untuk membantu menyelesaikan tugas kami, yaitu mata kuliah manajemen sekolah. Kemudian langsung saja untuk Bu Fajar, ini kan berkaitan tentang manajemen sekolah. Yang pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Ibu menanggapi pembelajaran daring di SMA Muhammadiyah Purworejo? Bagaimana, Mas? Mohon maaf, suaranya terputus-putus. Baik. Terdengar, Bu? Ya, terdengar. Oke. Yang pertama, menurut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu menanggapi daring di Purworejo? Itu. Ya, terima kasih Mas Wildan. Kaitannya dengan pembelajaran daring di SMA Muhammadiyah Purworejo itu sudah dilaksanakan 1 tahun terakhir ya.
pada saat awal corona, yaitu tahun 2020 kemarin. Nah, itu dilaksanakan hingga saat ini, namun karena pembelajaran daring itu baru pertama kali, tentunya banyak sekali kendala. Antara lain, di sini kan juga siswanya beragam. Jadi, kaitannya dengan akses internet juga kan daerahnya kan juga beragam. Ada juga dari SMA Madya Purworejo itu kan ada yang tinggal di panti juga, mereka tidak memiliki HP. Nah, itu juga menjadi salah satu kendala. Gitu. Baik, jadi untuk pembelajaran daring ini kesimpulannya belum maksimal nih Bung, belum maksimal karena beberapa faktor yang dialami oleh siswa-siswa di SMA Muhammadiyah Purworejo. Ya, Bung. Iya, betul sekali. Baik, kemudian yang nomor 2, Bu, seberapa siap SMA Purworejo dalam menghadapi pembelajaran daring? Kalau ditanya siap tidak siap, ya harus siap, karena ini memang harus dilaksanakan secara daring, dan memang dari dinas provinsi pun, karena kalau SMA kan itu di bawah naungan provinsi ya, bukan kabupaten, tentunya aturannya berbeda. Nah, untuk kesiapan dari pihak sekolah tentunya menyiapkan segala sesuatunya kaitannya dengan persiapan Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran dan juga dengan siswa seperti itu. Baik, jadi untuk pertanyaan apa namanya, ya mau nggak mau harus lewat daring, iya, tetap dilaksanakan. Yeah. Yeah. Kemudian kendala saja kami selain yang pertama tadi, mungkin susah sinyal atau yang lainnya. Nah, kendala apa saja yang dialami saat pembelajaran daring di SMA Muhammadiyah Purworejo? Kendala yang lain dihadapi kaitannya dengan proses pembelajaran, karena ini sudah berjalan sangat lama sehingga siswa itu sudah berada di zona nyaman mereka, belajar di rumah. Kalau anak SMA itu kan kalau sudah istilahnya mager di rumah, ya udah, sudah tidak peduli dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Karena dari pihak sekolah pun tetap ada jadwal seperti biasanya, dan memantau. Kalau kami dari SMA Muhammadiyah Purworejo itu ada grup khusus tugas dengan siswa di semua tingkat, kelas 10, 11, 12, yang isinya itu siswa kelas masing-masing dan juga semua Bapak Ibu guru yang mengajar pada tingkat tersebut. Ya, intinya kendalanya adalah ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas, masih ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan seperti itu. Ya, alasannya beragam. Biasanya ada yang alasannya tidak punya kuota, atau mungkin mengerjakan tugas yang lain selain tugas sekolah. Biasanya ada yang bilang kalau pagi itu disuruh ibunya ini, itu, dan lain sebagainya. Okay. Mungkin lanjut langsung ya Bu untuk nomor 4, karena waktunya sedikit. Nomor 4, apakah peserta didik berminat dan termotivasi selama mengikuti pembelajaran daring, yang mana pembelajaran banyak melibatkan praktikum? Praktikum itu apakah siswanya mereka motivasinya tinggi atau bagaimana, Bu? Karena siswa itu beragam, ya 50%, 50%, ada yang berminat, ada yang tidak.
kaitannya dengan pembelajaran praktikum, karena kebetulan saya juga mengajar mapel biologi yang ada praktikumnya. Selama pembelajaran daring itu, kami dari pihak sekolah memang tidak ada kegiatan untuk praktikum, tetapi biasanya kalau saya itu menayangkan video atau menyampaikan video, kalau kami biasanya Bapak Ibu Guru, selain ada grup WhatsApp, itu kami menggunakan media lain yaitu Google Classroom. Jadi kami menyampaikan materi melalui Google Classroom. Di situ kan ada materi yang ditugaskan apa, nah itu nanti kalau saya biasanya ngambil di YouTube, kalau tidak ya nanti membuat sendiri, nah itu linknya itu diberikan kepada siswa untuk mempelajari video pembelajaran, seperti itu. Baik, kemudian tersisa 2 pertanyaan, mungkin saya akan untuk Bu Fajar mungkin cukup ya Bung ya. Saya ke Bapak niki mengke yang jawab Bu Fajar napa Bu Fajar terus apa napa pripun Bu? Kaitannya dengan manajemen juga ada? Ya, ada kaitannya dengan manajemen sekolah, silahkan ke Pak Slamet Sudarmaji. Oke. Kalau ini tadi kan baru pengelolaan pembelajaran selama pandemi, berarti masih wajar ya? Gimana, Mas? Yang ini tadi kan poinnya tentang pengelolaan pembelajaran selama pandemi. Ya. Ini masih Bu Fajar atau boleh ke Bapak Selamat mungkin? Oh, keluar. Ke saya dulu aja nggak apa-apa. Ya. Apakah fasilitas pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh sekolah sudah memadai, Bu, sampai saat ini? Kalau fasilitas, insya Allah kami sudah memadai, karena kaitannya dengan kuota belajar pun kemarin anak-anak mendapatkan fasilitas kuota belajar selain dari pemerintah, dari pihak sekolah juga ada sedikit untuk diberikan ke siswa, seperti itu. Berarti untuk fasilitas utamanya kan untuk pembelajaran daring adalah kuota ya. Dan untuk kuota sudah terpenuhi ya, Bung ya? Iya. Ya, kemudian yang terakhir Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi kendala-kendala yang ada tadi Bu, yang nomor 3 tadi? Mengatasi kendalanya bagaimana? Untuk mengatasi kendala kaitannya dengan siswa ya, tentunya ya, kaitannya dengan proses pembelajaran daring, kami dari pihak sekolah itu melalui perantara wali kelas berkoordinasi dengan BK dan kesiswaan. Jika ada siswa yang mungkin selama, biasanya kami memantau itu kalau tidak sebulan sekali ya 2 bulan sekali, biasanya sebulan sekali, mengamati kehadiran siswa tetap ada absen melalui link ya, melalui Google Form. Nah itu nanti wali kelas merekap siswa-siswa yang tidak pernah absen, padahal mungkin mereka mengumpulkan tugas cuma tidak absen. Nah, ada juga siswa yang tidak pernah mengumpulkan tugas, meskipun satu kelas paling hanya 1-2 anak. Nah itu kami dari pihak sekolah melakukan kunjungan atau visitasi ke rumah siswa tersebut, seperti itu. Karena kadang orang tua kalau ditanya, padahal anaknya pegang HP terus. Nah, seperti itu. Tidak tahu kalau pegang HP terus mabar, main bareng dengan temannya. Oke. Baik Bu, pertanyaan tadi sudah selesai.
Kemudian selanjutnya saya lemparkan ke Erna untuk memandu pertanyaan berikutnya. Silakan Erna. Masih di mute Mbak Irna. Ya, baik. Terima kasih Mas Zuldan. Untuk selanjutnya, pertanyaan tentang peran kepala sekolah ya, Bu. Langsung ke Pak Selamat Sudarmaji ya. Iya. Yang pertanyaan pertama, menurut pandangan Bapak, bagaimana gambaran umum tentang kinerja pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah ini? Apakah sejauh ini peran pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung kegiatan pendidikan di sekolah sudah terpenuhi? Bapak Selamat, apakah terdengar Bapak? Tidak terdengar ya? Nah, atau pripun? Untuk sesi selanjutnya saya dulu saja. Untuk sesi selanjutnya punya saya dulu aja karena punya Pak Selamat Sudarmaji masih agak sedikit trouble, ada gangguan. Monggo silahkan. Pak Arif. Oke, lanjut nah. Sebentar Pak. Bagian selanjutnya tentang manajemen peserta didik ya Pak ya? Oh ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik baru dan berapa kuotanya?
Mekanisme yang kita gunakan di SMA Muhammadiyah Purworejo untuk PPDB ini, yang pertama kita membuka pendaftaran secara online, tapi kita juga membuka pendaftaran secara online, secara offline, karena yang ada di lapangan, kenyataan di lapangan itu banyak masyarakat yang masih bingung untuk mendaftar secara online. Jadi rata-rata memang banyak calon peserta didik itu yang datang ke sekolah langsung, tapi juga ada yang online juga. Itu mekanisme dalam penerimaan siswa didik baru. Maaf Pak, sebelumnya ini karena Zoom-nya ini limit, nanti minta tolong masuk ke link ini kembali ya Pak. Ini saya mau matikan dulu. Oh iya. Sekedap ya Pak. Nanti bisa langsung masuk ke link yang sudah saya berikan. Terima kasih Pak. Iya.